Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang tauhid asma wa sifat. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dengan menetapkan nama-nama Asmaul Husna dan sifat-sifat sempurna yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa menyerupakan, mengubah makna, menolak, atau menanyakan bagaimananya. Jadi isi dari tauhid asma wa sifat di sini apa? Bahwasanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dilihat dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat yang sangat sempurna yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ dikenal dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna. Karena mengapa di situ? Karena tidak ada yang bisa memiliki nama-nama tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak ada yang bisa memiliki nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan sebagai Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna. Dan juga tidak ada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala selain kesempurnaannya. Makhluk tidak ada yang bisa memiliki, atau makhluk tidak ada yang bisa memiliki sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna. Makanya di situ dikenal dengan tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan nama-nama atau dikenal dengan Asmaul Husna, dengan menetapkan sifat-sifat sempurna yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa menyerupakan. Artinya di situ nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupai makhluk, atau makhluk tidak ada yang bisa menandingi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di situ sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna, tidak ada makhluk yang bisa menyerupainya. Dan tidak ada yang bisa mengubah makna. Jadi di situ nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makhluk yang bisa mengubah makna tersebut. Saking sempurnanya tauhid asma wa sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian penting dalam akidah Islam untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senantiasa untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ
pentingnya kita belajar tentang tauhid asma wa sifat, mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya yang sangat sempurna. Pengertian tauhid asma wa sifat, yang dimaksud dengan asma di sini, asma nama menetapkan nama-nama Allah yang agung dan indah atau dikenal dengan Asmaul Husna yang Allah tetapkan sendiri atau ditetapkan oleh Rasulullah tanpa meragukannya. Jadi di situ yang dimaksud dengan asma di situ artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri atau Rasulullah yang menetapkan nama-nama Allah tersebut tanpa meragukannya. Itu berkaitan dengan definisi dari asma yang berarti nama. Sifat karakteristik menetapkan sifat-sifat mulia yang melekat pada nama-nama tersebut yang menggambarkan kesempurnaannya. Artinya di sini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di situ sangat sempurna dan tidak ada makhluk yang bisa menyerupai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, saking sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ menetapkan sifat-sifat mulia yang melekat pada nama-nama tersebut yang menggambarkan kesempurnaannya. Bagaimana dengan prinsip dasar di sini? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran Asy-Syura ayat 11 yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, baik dari satu segi maupun semua segi, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Artinya di sini tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang bisa menyerupai nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Tidak ada makhluk yang bisa menyerupai. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Itulah prinsip dasar dari tauhid asma wa sifat, yaitu di dalam Quran Asy-Syura ayat 11. Kaidah memahami asma wa sifat akidah Ahlus Sunnah. Bagaimana kaidah memahami asma wa sifat di sini? Yang pertama, menetapkan semua nama dan sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis sahih. Yang kedua di situ tanpa tamsil, tidak menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Misalnya Allah Maha mendengar tidak sama dengan pendengaran manusia. Artinya di sini pendengaran kita di situ sangat berbeda dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia di situ mendengarkan sesuatu butuh yang namanya alat pendengaran. Misalkan manusia butuh kuping untuk mendengar. Akan tetapi di sini pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan alat apapun, tidak memerlukan perantara apapun. Makanya di situ sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna berbeda dengan makhluknya. Kaidah memahami asma wa sifat yang nomor 3, tanpa tahrif, tidak menyimpangkan makna kata ke makna lain yang tidak sesuai. Artinya di sini jangan pernah mengubah nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau memaknai nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menyimpang dari nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna.
Kaidah memahami asma wa sifat yang nomor 4, tanpa ta'til, tidak menolak atau mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk di situ semuanya termasuk manusia di sini tidak ada yang menolak nama-nama yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dibuat sendiri. Tidak ada makhluk yang bisa menolak asma wa sifat. Kaidah memahami asma wa sifat yang nomor 5, tanpa takyif, tidak menanyakan bagaimana bentuk atau bagaimana sifat tersebut karena akal manusia terbatas. Jadi di sini sebagai manusia kita senantiasa memiliki keterbatasan terhadap sesuatu. Apalagi di sini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, membahas mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan nama-nama yang sangat sempurna bagi dirinya, dengan menetapkan sifat-sifat yang sangat sempurna bagi dirinya. Makanya di sini manusia di situ jangan pernah menanyakan bentuk dan juga bagaimananya sifat tersebut karena akal manusia di situ terbatas. Artinya kita senantiasa beriman kepada tauhid asma wa sifat, meyakini dan juga mengucapkan dengan lisan dan juga senantiasa meneladani di dalam perbuatan kita sehari-hari agar supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, supaya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat, beberapa firqah golongan menyimpang dari kaidah ini, Mu'tazilah dan Jahmiyah, mengingkari atau meniadakan sifat-sifat Allah. Ta'til sering disebut golongan mu'atilah atau musyabbihah, menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Artinya kita senantiasa jangan pernah menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Makhluk di sini sifatnya terbatas dan tidak ada yang bisa menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran Asy-Syura ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini adalah bukti bahwasanya makhluk tidak ada yang bisa menyerupai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ tinggalkan atau hindari sesuatu yang terbersit di dalam hati kita, yang terbersit tersebut di situ bisa menyerupakan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya manusia di situ terbatas, sedangkan Allah Subhanahu wa taala di situ jikalau sudah ingin melakukan sesuatu maka pasti terjadi. Manfaat mempelajari tauhid asma wa sifat, yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala atau disebut juga dengan ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar sehingga meningkatkan rasa cinta, mahabbah, rasa takut, khauf dan harapan roja kepadanya. Artinya di sini kita memahami tentang tauhid asma wa sifat di sini artinya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal sehingga di situ meningkatkan rasa cinta atau mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di situ pernah bersabda, kalau ingin merasakan manisnya iman, yaitu cintailah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kita senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya agar supaya kita mendapatkan manisnya iman.
Mengenal Allah Subhanahu wa taala supaya meningkatkan rasa khauf, rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di sini yang paling sempurna di situ di dalam kehidupan selain rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, selain rasa khauf, rasa takut dan juga pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manfaat dari kita mempelajari tauhid asma wa sifat. Manfaat mempelajari tauhid asma wa sifat yang nomor 2, meningkatkan keimanan dan membentuk akhlak yang baik karena sadar Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Artinya dengan kita mempelajari tauhid asma wa sifat di sini, kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa memperbaiki akhlak kita, tata krama kita di dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga di dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Makanya di situ kita senantiasa meningkatkan iman dan memperbaiki akhlak ketika kita belajar tentang tauhid asma wa sifat. Manfaat mempelajari tauhid asma wa sifat yang nomor 3 di sini merupakan ibadah yang paling utama. Ibadah di situ yang kita lakukan senantiasa harus memiliki dasar. Kita senantiasa belajar dulu untuk supaya bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga di situ meningkatkan iman kita, meningkatkan akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.